kembali melihat dalam Kolose pasalnya yang kedua. Saudara lihat. Kembali kita melihat dalam Kolose pasal kedua. Saudara, saya punya khotbah hari ini judulnya penuaian. Ya, nanti kita akan lihat. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. TV depan ini macet. Jadi mari kita baca bersama-sama dari perikopnya. Kolose pasal 2 ayat 7, kalau tidak keberatan mari kita bangkit berdiri. Dari perikopnya, Kolose 2 ayat 6-7 kita baca bersama 3, 2, 1. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Saudara yang kekasih, kita semua sudah terima Yesus, sudah jadi orang Kristen, di KTP jadi orang Kristen, di gereja, di lingkungan, di kampung, di kota, di mana kita berada orang tahu kita orang Kristen. Saudara yang kekasih, kenapa? Karena kita udah terima Yesus, tapi tidak sampai di situ. Itu belum cukup, saudara yang kekasih. Lebih daripada itu Tuhan mau, di sini kita dikatakan hendaklah hidupmu di dalam Dia. Apa artinya terima Yesus tapi hidup kita di luar Yesus? Saudara yang kekasih. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Apa artinya kita terima Yesus tapi kita tidak berakar dan tidak terbangun di dalam Dia? Itu tidak ada apa-apanya, saudara, tidak ngaruh tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa artinya kita jadi orang Kristen, tapi kita enggak pernah mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan? Itu enggak ngaruh. Enggak mempengaruhi surga. Kekristenan itu tidak mempengaruhi surga, saudara yang kasih. Kemudian hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima Yesus oke, tapi tiap hari sungutnya ampun dosa. Tiap hari marah, tiap hari bersungut ini, bersungut itu. Saya mau kasih tahu satu poin. Ya. Allah itu mendengar doa-doa kita yang kita naikkan kepada Dia di surga. Allah mendengar doa kita. Tapi jangan salah, Allah juga mendengar sungut-sungut kita atuh. Dia juga mendengar sungut-sungut kita. Nah, sungut ini yang menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Itu harus diperhatikan. Ya, Allah enggak mendengar doa kita saja. Saya ulangi, tapi Allah juga mendengar sungut-sungut kita. Saudara yang kasih. Ya. Itu harus hati-hati. Nah, makanya saudara kita lihat di sini. Hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Untuk hidup di dalam Tuhan itu harus ada hubungan. Itu dibangun melalui hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita ada di dalam Tuhan kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan? Itu omong kosong. Saudara yang kekasih. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Ini juga terjadi. Kita bisa berakar, kita bisa terbangun di dalam Dia kalau hubungan kita juga paten. Saudara, ini semua berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Hubungan. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau kita kehilangan hubungan dengan Tuhan? Enggak bisa. Hubungan itu yang membuat kita bertumbuh di dalam iman. Iman kita menjadi kuat. Nah, iman yang kuat itu membuat kita tidak tergoyahkan dalam situasi apapun juga. Saudara, ada waktunya memang kita diberkati oleh Tuhan, tapi ada waktu kita dibawa di padang gurun.
Tetapi harus ketahui dengan baik bahwa Tuhan membawa kita ke padang gurun bukan stop sampai di situ. Karena tujuan Tuhan bagi kita bukan padang gurun, adalah Kanaan berlimpah susu dan madu. Setelah padang gurun kita akan ketemu dengan 70 pohon korma atuh. Ya. Padang gurun itu hanya tempat seleksi. Kita diseleksi di padang gurun. Siapa yang berhak lolos dan siapa yang tereliminasi. Itu sebabnya hati-hati. Nah, dunia ini, planet tempat kita tinggal ini padang gurun. Tempat Anda dan saya diseleksi oleh Tuhan. Kalau ini tempat seleksi Tuhan untuk kita, kita lolos masuk surga atau tidak, hati-hati. Manfaatkan hidup ini dengan baik. Manfaatkan hidup ini dengan baik. Dengan berhati-hati. Saudara yang kekasih. Karena di ujung hidup ini mati. Berapapun umur kita ujungnya mati. Saudara, kematian tidak kenal umur. Kematian tidak kenal status sosial, kematian tidak kenal status intelektual. Kalau dia mau datang orang tidak bisa bilang maaf, besok nanti 30 tahun lagi baru kau datang. Tidak bisa. Saudara yang kekasih, kalau kematian datang, kematian itu tamu yang tidak pernah diundang. Betul tidak saudara? Kematian itu tamu yang tak pernah diundang. Tapi kalau dia datang dia nggak bisa ditolak. Dia akan terus bekerja. Kematian itu biasa. Itu menyempurnakan hidup. Hidup tidak sempurna tanpa ada kematian. Dengar baik. Hidup tidak sempurna tanpa ada kematian, saudara yang kekasih. Bukan soal matinya. Persoalannya itu tempatnya. Itu saja. Saya layani satu ibu orang Ambon. Dia menangis habis-habisan. Saya takut ibu pendeta. Kalau saya mati saya punya anak-anak tidak ada di samping. Aduh ibu pendeta, sapu anak-anak ini jauh. Tolong doakan saya supaya sapu anak-anak ini datang. Supaya kalau saya mati sapu anak-anak di samping dia bisa kubur saya bisa lihat orang. Saya bilang ibu jangan menangis, jangan takut. Karena anakmu ada di samping. Yang kau pikirkan waktu kau tutup mata siapa yang jemput kau. Betul tidak? Yang kita pikirkan begitu kita tutup mata di sini dan buka mata di sana lalu kita lihat siapa yang jemput kita. Malaikat surga atau malaikat maut. Itu persoalannya. Mau anak 100 di pinggir temani kita itu tidak jadi jaminan. Itu tidak jadi jaminan saudara. Nah itu sebabnya hati-hati dalam hidup ini. Jadi hubungan yang kita bangun dengan Tuhan itu penting. Saudara yang kekasih. Kalau Anda dan saya anak Tuhan, ini diprioritaskan. Harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Saudara. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat, saudara. Karena menjadi berkat dan berdampak itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi. Kita menjadi berkat dan berdampak kepada siapa saja, di mana saja, itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang banyak di pintu neraka itu, saudara. Dan orang yang ada di pintu neraka itu bukan cuma gelandangan, presiden juga ada di sana. Betul tidak? Presiden juga ada di pintu neraka. Orang kaya, orang-orang top tier dunia ini, artis-artis, aktor-aktor, penyanyi juga banyak di pintu neraka. Nah ini tugas kita. Saudara yang kasih. Kita dipanggil dan diberi tugas. Tugas kita apa? Coba buka, tampilkan kalau bisa Amsal pasal 24. Amsal pasal 24. Saudara yang kasih. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 24 ayat 11 dan ayat 12. Ini tugas kita, panggilan kita.
Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Amsal pasal 24 ayat 11 dan 12. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Orang-orang ini yang ada di pintu neraka ini sedang digiring ke neraka. Makanya dikatakan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan neraka. Ini tugas kita. Nah, kalau engkau berkata, kalau kita berkata, sungguh saya tidak tahu hal itu, saya tidak tahu mereka, saya tidak tahu. Apakah Tuhan yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Saudara yang kekasih, apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahui dan membalas manusia menurut perbuatannya? Kita nggak bisa bilang, saya nggak tahu, bodoh amat, peduli amat, bukan saudara, bukan suku, persetan dia. Ya orang lain kok, kenapa saya mesti sibuk? Stop. Alkitab bilang, kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu akan hal itu, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahui dan membalaskan manusia menurut perbuatannya? Ini tugas kita. Orang-orang ini sedang digiring ke neraka. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih, kita dipanggil untuk menuai. Makanya kita harus punya hubungan itu mantap dengan Tuhan. Doa kita harus mantap. Pipi, pujian penyembahan kita itu harus mantap, saudara yang kekasih. Untuk keluar sebagai pemenang itu tidak gampang, saudara. Kemenangan di dalam hidup kita ini, kemenangan di dalam keluarga kita, kemenangan dalam gereja kita, kemenangan dalam usaha kita, bisnis kita, kemenangan dalam segala hal apa saja dalam diri kita, hidup kita dan lain-lainnya, itu ditentukan dari doa. Amin. Itu ditentukan dari doa. Kemenangan membutuhkan persiapan. Saudara, tidak terjadi secara instan. Kemenangan itu membutuhkan persiapan. Dan kemenangan di dalam diri kita itu ditentukan dari doa-doa kita, saudara yang kekasih. Itu sebabnya semangat doa kita harus bangkit. Doa malam di sini ada. Ini bukan hanya untuk pelayan Tuhan, untuk kita semua. Mari, untuk melihat kemenangan kita harus kerjasama. Harus kerja dengan sehati, seroh, sejiwa di dalam Kristus Yesus. Kita tidak bilang, itu dorang saja, itu dorang saja, tidak ada. Kita harus kerja beramai-ramai untuk datang dan berdoa untuk melihat kemenangan. Saya kasih tahu buat saudara, gedung ruko ini tidak dibangun oleh satu orang. Tidak dibangun oleh satu orang ruko ini. Untuk membangun gereja Tuhan itu tidak satu orang. Kalau Pak Gembala saja yang bangun keok, harusnya mati umur 90 tahun, matinya bisa 50 tahun. Dipersingkat. Karena beliau kerja sendiri. Itulah sebabnya ada kita yang harus membantu. Jadi gedung ruko ini dibangun bukan oleh satu orang, belum terbangun pembangunnya sudah mati. Tanah tinggal tulang-tulang juga belum selesai. Jadi ruko ini dibangun oleh banyak orang, puluhan orang. Dari segala macam suku, agama, saudara yang kekasih. Di sini dibangun sampai terjadi, ruko ini bisa terbangun karena orang banyak. Nah itu sebabnya mari saudara, kita melibatkan diri kita di dalam doa kita. Kita melibatkan diri kita dalam pujian penyembahan saudara. Hari Minggu itu bukan hanya pelayan altar saja yang bisa duduk berdoa di bawah. Jemaat juga bisa ikut. Ya. Jemaat juga bisa ikut. Doa malam di sini kita semua harus ikut.
Mari kita rame-rame membangun, saudara yang kekasih. Karena keberhasilan ditentukan dari doa kita, saudara yang kekasih. Dan kalau kita sepakat berdoa, saya kasih tahu buat saudara. Kalau kita selalu sepakat berdoa, kalau kita selalu sepakat untuk memuji, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, Anda dan saya, kita tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Amin. Kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya dan kita mengulurkan tangan kita, blok, bunyi. Tuhan reaksi. Ada reaksi. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita kembangkan doa. Kita kembangkan pujian penyembahan kita. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Karena keberhasilan itu ditentukan dari doa. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, maka Anda dan saya akan melakukan apa saja demi Dia. Amin. Ya. Doa itu mematikan ego kita. Doa itu mematikan keinginan-keinginan daging kita. Doa itu mematikan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Saya mau kasih tahu buat saudara, banyak kali kepentingan pribadi menggeser kepentingan Tuhan. Betul enggak? Betul? Ya, jawab, jujur saya, betul. Banyak kali kepentingan pribadi kita menggeser kepentingan Tuhan. Tanpa kita sadari kalau Tuhan diutamakan, yang lain beres. Beres, jangan khawatir. Kalau untuk sesuatu yang hanya bersifat sementara di planet bumi ini, itu bagian Tuhan, jangan takut. Tuhan tahu caranya dan Dia punya cara untuk melakukan itu. Keberhasilan, kesuksesan, kemenangan itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Itu sebabnya Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Saudara yang kasih. Nah, itu sebabnya kalau kita selalu setia berdoa, membangun hubungan, membangun kesehatan, saya percaya kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tuhan akan mengulurkan tangannya, kita mengulurkan tangan kita, plok, 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 bunyi. Itu pertanda bahwa Tuhan reaksi melakukan bagiannya. Lakukan bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya supaya terjadi keseimbangan. Saudara, jangan kita peras-peras Tuhan, tapi kita enggak pernah melakukan kewajiban kita. Kita hanya meminta Tuhan memperhatikan kita, kita hanya meminta Tuhan memberkati hidup kita, menjaga kita, memelihara, meminta dan terus meminta, tapi kita enggak pernah tahu apa kebutuhan Tuhan. Tuhan itu sudah tahu kebutuhan kita dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Tuhan tahu. Apakah kita tahu kebutuhan Tuhan? Ketidakseimbangan ini yang selalu melahirkan masalah dalam hidup kita. Tapi kalau ada keseimbangan, aman. Semuanya aman. Saudara, karena semua ditentukan oleh Tuhan. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saudara, itu sebabnya hati-hati. Jadi untuk membuat Tuhan reaksi, saudara yang kekasih, maka kita harus melakukan sesuatu untuk Dia. Saudara, seringkali kita berdoa, Tuhan biarlah kami mengalami terobosan. Terobosan tidak terjadi secara instan seperti mie instan. Nasi instan, ayam instan yang sudah siap dikali. Terobosan-terobosan itu bisa terjadi di antara kita kalau ada satu komitmen. Komitmen itu penting. Saudara yang kekasih. Kerendahan hati itu penting.
taat itu penting. Fokus itu penting. Kalau 4 poin ini ada, terobosan terjadi. Kegerakan rohani terjadi. Bangunan rohani terjadi, multiplikasi terjadi. Semua yang kita inginkan itu terjadi. Kita punya keinginan. Jangan salah. Tuhan juga punya keinginan. Saya akan tunjukkan ayatnya nanti keinginan Tuhan bagi kita. Saudara akan lihat bahwa betapa Tuhan menginginkan terjadinya multiplikasi di kalangan kita. Amin. Saudara akan lihat ayatnya nanti. Saudara akan kagum dengan ayat itu. Bahwa ternyata keinginan Tuhan itu bukan skop yang kecil. Keinginan kita itu skopnya kecil. Tapi keinginan Tuhan itu skopnya dahsyat. Luar biasa. Itu sebabnya Tuhan. Saudara, untuk melihat terobosan, gerakan rohani, kebangunan rohani, dibutuhkan komitmen, kerendahan hati, ketaatan, dan fokus. Kalau kita punya fokus, kita tidak akan terkontaminasi di kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah oleh apapun juga. Situasi apapun juga akan membuat kita tidak terkontaminasi dengan semua itu. Karena kita sudah punya fokus. Contohnya saya punya fokus. Kalau saya tutup mata, saya harus ada bersama dengan Bapakku di surga. Fokus ini yang membuat saya serius. Fokus ini yang membuat saya sungguh-sungguh dan bukan coba-coba. Karena hidup ini sungguh-sungguh bukan coba-coba. Yang kau main-main dengan kata coba-coba. Harus sungguh-sungguh. Saya tidak tertarik dengan dunia ini. Saya tidak tertarik dengan apapun juga. Asal ada makan, minum, dan pakai. Buat saya sudah cukup. Kenapa? Karena fokus saya. Kalau saya tutup mata dan ada di dalam peti 1 kali 2, saya harus ada bersama dengan Yesus. Itu saja. Itu saja, saudara. Saya tidak ingin apa-apa. Nah, ini cerita kuno, ya. Dulu ada orang naksir bunda. Dia lihat saya khotbah di satu tempat. Dia bilang, ini perempuan singa dari Yehuda. Dia naksir saya. Saya bilang, bro, cari yang lain saja. Saya sudah punya fokus. Cari yang belum punya fokus. Saya pulang di rumah, saya ketawa. Jadi komitmen di antara kita itu penting. Kerendahan hati. Rendah hati loh, bukan sombong. Kalau orang sombong, saya kasih tahu buat saudara. Tuhan itu punya cara untuk mendisiplinkan orang sombong. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik ini. Saya mau kasih tunjuk ayatnya nanti. Saya mau jelaskan. Tuhan itu punya cara untuk mendisiplinkan, mengajar, mendidik itu orang sombong. Ya. Yang pertama, cara Tuhan mendidik orang sombong itu harus direndahkan. Sakit enggak? Amsal 29. Coba buka. Coba tampilkan Amsal 29. Amsal 29. Ayatnya yang ke-23. Coba lihat. Kesombongan, keangkuhan, tinggi hati itu 3 in 1. 1. Keangkuhan atau kesombongan itu merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saya mau bahas saja bagian A-nya. Keangkuhan merendahkan orang. Jangan pernah angkuh, tinggi hati, jangan pernah sombong.
Karena Tuhan punya cara untuk mendisiplinkan orang ini. Orang ini harus dia direndahkan. Turun, rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Itu cara Tuhan mendisiplinkan orang angkuh, orang sombong. Saudara yang kekasih. Amsal 18, coba kita lihat. Ya, saya bagi ayat ini supaya kita di sini jadi orang yang rendah hati ya. Nah, Amsal 18. Lihat ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya cuma mau bahas yang bagian A. Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang tinggi hati, angkuh, orang sombong itu Tuhan punya cara untuk menghancurkan dia. Tangkap, dengar dan tangkap. Tuhan akan mendisiplinkan orang ini bukan hanya direndahkan. Tidak cukup dia direndahkan. Tapi Tuhan akan bikin hancur dia. Hancur, lebur. Seperti pasir. Hancur. Kenapa harus hancur lebur seperti pasir? Kenapa? Supaya dari kehancuran itu Tuhan bisa membentuk dia kembali menjadi satu pribadi yang baru, yang tidak ada lagi kesombongan, keangkuhan di dalamnya. Amin. Ya, sakit enggak direndahkan? Jawab dong, sakit enggak? Kalau dihancurkan Tuhan sakit enggak? Sakit, capek deh, sakit. Pasti kita sudah pernah mengalami itu, kan? Nah, jadi itu cara Tuhan. Mendisiplinkan, mengajar orang sombong. Direndahkan, kemudian dia dihancurkan. Sesudah dihancurkan, baru dia dibentuk kembali menjadi satu pribadi yang tidak ada lagi kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati di dalamnya itu sudah tidak ada lagi. Tapi dia sudah terlahir menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kerendahan hati dia bisa menjadi berkat. Orang sombong mana bisa jadi berkat atuh? Saya ulangi, orang sombong mana bisa jadi berkat? Tidak bisa. Saudara. Dia nggak bisa jadi berkat, tidak bisa berdampak, malah jadi batu sandungan. Itu sebabnya hanya orang rendah hati yang bisa menjadi berkat, berdampak untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya kasih tahu, dengar baik-baik saudara. Kenapa Tuhan benci dengan orang sombong? Kenapa Tuhan tidak suka dengan orang sombong? Kenapa? Why? Amsal pasal 16. Lihat ayat ini baik-baik. Amsal pasal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Halo? Gimana? Jadi orang tinggi hati, orang angkuh, orang sombong itu apa? Kekejian bagi Tuhan dan dia tidak akan luput dari Tuhan. Tuhan akan proses dia kok rata dengan tanah. Habis loh. Jangan sombong. Saya khotbah kemarin ini saudara yang kekasih di syukuran pernikahan Ambon Toraja dan Dong Merayap. Saya habis khotbah semua datang. Saya bilang itu tadi cukup. Jadi saudara, Tuhan tidak senang kita tinggi hati loh. Karena kalau kita sombong, kita tinggi hati, kita angkuh, kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Betul enggak? Tidak bisa. Kamu enggak dan saya enggak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana memenangkan jiwa? Makanya Tuhan tidak suka kalau ada tinggi hati, ada angkuh, ada kesombongan dalam diri kita. Tuhan akan rendahkan, akan hancurkan
bagi Tuhan. Kenapa Tuhan tertarik dengan rendah hati? Dengar baik-baik, saudara. Pasang telinga dan dengar baik-baik. Ya. Kenapa Tuhan suka dengan orang yang rendah hati? Karena orang yang rendah hati itu tahan bantingan. Amin. Orang rendah hati itu tahan bantingan. Jangan tegang, beri kemuliaan dulu bagi Allah. Haleluya. 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 Orang rendah hati itu tahan banting. Yesus naik di kayu salib karena rendah hati. Filipi 2 ayat 8. Sebelum dia di kayu salib dia rendah hati. Dan dia tahan banting. Dia tahan banting. Oh, dia dimaki-maki, dia diam saja. Dia ditempelengin, dia diam saja. Kalau gua ditempelengin orang, apa lo? Gua penyet, lo jadi tempe penyet. Yesus tidak. Itu sifat rendah hati. Gua kepret tuh jadi ayam kepret. Enak aja main nampar. Emangnya pipi gua ini apa? Kira-kira. Saudara, orang rendah hati itu tahan banting. Dia ditampar, dia diam saja. Orang datang. Dia balas enggak? Apapun yang orang lakukan buat Yesus, dia tidak balas. Dia tidak mengeluarkan satu kata pun yang tidak baik. Wah, kutuk lu, mampus lu ya. Lu bikin gua begini, sekarang gua panggil malaikat surga turun bikin habis lu. Nah. Malah di ujung kematiannya dia bilang, ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepada aku. Ini orang rendah hati. Orang rendah hati itu cocok dengan siapa saja. Amin. Sama pembunuh dia cocok, tapi dia tidak jadi pembunuh. Sama penipu dia cocok, tapi dia tidak jadi penipu. Sama siapa saja cocok. Dia bisa bersosialisasi dengan siapa saja tanpa lihat golongan, status, ABCD dan lain-lainnya. Sama dengan Yesus. Wong pelacur aja dia layani. Saudara, dia berikan nasihat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang lain sudah pegang batu mau lempar dia mati. Dia bilang, saya yang lebih berhak saja tidak bicara kok kamu yang mau lakukan. Dia bilang pulang. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Karena ujungnya lebih buruk. Jadi orang rendah hati itu Tuhan suka. Karena kita akan menjadi orang yang tahan banting. Saya tidak dihargai itu biasa. Saya disepelekan orang biasa. Saya direndahkan orang itu sudah biasa. Orang tidak hargai saya. Orang sepelehkan saya. Orang rendahkan saya, ala bunda itu kece. Yang tidak tahu bunda di luar itu top chair. Ala bunda itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak tahu saya duduk dengan gubernur, dengan pejabat-pejabat tinggi, dengan perwira-perwira tinggi di luar sana. Nah itu. Gue kasih tahu lu ya. Kalau orang tidak hargai kita, Tuhan menghargai kita. Kalau orang tidak hiraukan kita, Tuhan. Kalau orang meninggalkan kita, Tuhan yang mendatangin kita. Apa yang tidak dilakukan oleh manusia untuk kita, itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Yes. Lalu kenapa Anda tersinggung, sakit hati, pret? Hilang-hilangin berkat, halang-halangi berkat. Tidak usah. Orang rendah hati tahan banting. Dan bisa bersosialisasi dengan siapa saja. Haleluya. Bukan halelupa. Tapi haleluya. Sudah. Mau jadi orang rendah hati? Tahan banting ya. Bisa tahan banting? Jadi orang rendah hati saja itu gampang. Tapi tahan banting mampu enggak tahan banting? Kamu tak tampar Ruben balas enggak? Dia bukan gak berani karena dia gak rendah hati. Tapi kalau dia punya keberanian pasti dia balas tampar.
mati lu di sini. Itu. Kamu difitnah orang balas nggak? Balas. Kalau kita masih membalas, itu belum ada rendah hati dalam diri kita. Kita harus mati dari semua itu. Saya kasih tunjuk satu. Ini domba. Matias kau sini. Diri sini Matias. Ini domba, ya. Ini domba. Mau dipersembahkan kepada Tuhan. Dia sudah diikat semua. Baru sudah diikat, sudah rapat, sudah mantap, sudah diikat semua. Mau ditaruh di atas mesbah. Begitu api dinyalakan dan dia mulai rasa panas dan dia mulai bilang, kurang ajar bangsat kamu ini, setan alas, kenapa kamu bakar saya? Nah, semua kata semua keluar, mutiara keluar. Untuk membuat Matias ini tidak bergerak dan tidak bisa maki-maki lagi waktu dia dibakar di atas mesbah, harus digorok, putus, mati. Bukan pingsan loh, mati. Gorok, putus, mati. Baru dia taruh di atas mesbah, api menyala, dia enggak reaksi lagi. Amin. Bisa tangkap ini? Dia enggak reaksi lagi. Karena sudah digorok, mati. Kamu tak kasih begini juga enggak marah. Marah enggak? Marah enggak? Kamu ini Tias. Kamu iki. Kamu ini doanya terlambat. Dia nggak bisa balas karena dia sudah mati. Dia sudah disembelih. Sudah mati dan dia dikasih naik. Imam kasih menyala api. Lalu dia akan dibakar habis menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Amin. Ya, silahkan duduk nak. Ya. Kalau kita belum mati baru dipersembahkan, reaksinya banyak. Itu sebabnya kita harus mati. Mati dari kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Mati dari iri hati. Mati dari persaingan dan ini dan itu dan ini dan itu. Mati. Waktu kita dibakar, persembahkan di atas mesbah. Tidak ada reaksi lagi. Sudah mati. Nah ini saudara yang kasih. Tuaian banyak. Kita ini harus menjadi berkat saudara yang kekasih. Tuaian. Saya tanya Pak Gembala, ingin tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa? Ingin. Saudara Ruben, Pak Anto, siapa lagi? Nyong ganteng. Ingin? Nah, saudara ingin tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa? Bukan cuma penuh, kalau perlu kita keluar dari sini dan Tuhan kita bangun gereja yang lebih besar. Karena target Tuhan tidak main-main. Kita harus meminta. Tampilkan Yehezkel 36. Tampilkan Yehezkel pasal 36. Sudah? Ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Perhatikan ayat ini dan lihat apa yang menjadi keinginan Tuhan. Coba lihat ayat 37-nya. Beginilah firman Tuhan Allah. Situ bikin saya mata kabur. Baca dan tangkap, ini yang selalu saya bawa dalam doa. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku huruf besar menginginkan
inginkan, ini keinginan Tuhan, supaya kaum Israel, supaya kaum pelita kasih minta daripada Tuhan apa yang hendak kulakukan bagi keluarga pelita kasih. Yaitu apa? Membuat jemaat pelita kasih banyak. Seperti apa? Yes. Ini doa saya. Kalau saya menyembah, saya bilang, Tuhan, teguhkan firman-Mu. Yehezkel 36 ayat 37 38. Dan aku minta giliran-Mu menggenapi. Tuhan ingin. Tuhan yang ingin, Tuhan yang mau kita minta. Dan Tuhan akan lakukan itu, saudara yang kekasih. Jelas sekali. Aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku. Apa yang Tuhan mau buat bagi kita pelita kasih, Tuhan akan lakukan itu bagi kita. Yaitu membuat kita banyak seperti lautan manusia. Amin. Yes, beri kemuliaan bagi Allah. Dahsyat Tuhan itu luar biasa. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seperti domba-domba Yerusalem pada waktu perayaan, begitulah kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yang terkemuka bisa jadi terkebelakang. Sekarang mata Tuhan tertuju kepada Kedar dan Nebayot. Sekarang mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang di luar sana. Engkau dan saya yang sudah kenal Yesus lama, kau tidak sungguh-sungguh, jangan marah Tuhan kalau kau terhilang. Dan sekarang mata Tuhan tertuju kepada Kedar, kepada Nebayot. Ini yang saya rindukan kepada orang lain. Tampilkan Yesaya 60. Sekarang itu waktu penuaian. Yesaya pasal 60. Perhatikan ayatnya yang ke-7. Perhatikan, ini selalu saya bawa dalam penyembahan Kedar Nebayot. Yesaya pasal 60 ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepada siapa? Kita. Amin. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepada kita. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu di sini. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Amin. Ini waktunya Kedar Nebayot. Tuhan penuaian. Dan kita harus sambut ini. Ribuan, puluhan ribu orang muslim masuk Kristen sekarang. Dan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Hati-hati loh. Hati-hati. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepada kita di sini. Imani itu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah kita di sini. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku. Mezbah Tuhan di sini sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumahku di sini. Haleluya. Saya terbakar. Saya terbakar. Lalu saya ucapkan ayat ini. Karena ayat ini sudah bukan ada lagi dalam kepala, sudah di luar kepala. Ya. Kaum Kedar, kau akan bukan bertambah-tambah, tapi dia akan semakin berkurang. Kenapa? Karena mereka akan diselamatkan. Yesaya 21. Tampilkan. Yesaya pasal 21.
Sudah dapat? Yesaya pasal 21 ayat 16 dan 17. Perhatikan ayat-ayat ini dengan baik. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, orang-orang topnya ini, orang-orang hebatnya ini, saudara yang kekasih, gagah perkasa dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja. Yang lainnya kemana? Naik di mezbah Tuhan. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Ini bukan pendeta yang katakan, tapi ini Allah Israel yang mengatakan. Sekarang kau tunggu, ada waktumu. Setahun lagi. Setahun lagi. Mereka tinggal sedikit. Kemana? Jadi persembahan di atas mezbah Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita jangan berhenti meminta. Meminta kepada Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Bahwa kita meminta dan meminta dan meminta. Sebab semua yang kita inginkan itu Tuhan akan jawab. Minta dengan iman. Minta, minta, minta. Mazmur pasal 2. Tampilkan. Mazmur 2. Lihat ayatnya yang ke-8. Mintalah kepadaku. Kita minta kepada Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu. Dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Amin. Yes, minta dong. Dan Tuhan sangat setuju kalau kita berdoa dan minta penuaian. Kalau Anda dan saya berdoa, jangan lupa selalu libatkan penuaian di dalam. Penuaian, penuaian. Minta tuaian, minta tuaian. Karena inilah waktunya sesuai firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Mintalah, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu dan ujung-ujung bumi ini menjadi kepunyaanmu. Minta, minta. Minta, jangan bilang, oh mana mungkin. Tuhan belum buat saja kamu sudah meragukan. Jangan sepelekan kata-kata Tuhan. Saudara yang kekasih. Minta. Mari kita minta. Kita berdoa, kita minta terus tuaian. Indonesia perlu dituai. Papua perlu dituai. PNG perlu dituai. Banyak yang perlu dituai. Mari kita minta. Saudara yang kekasih. Kenapa? Karena Yesaya 66 ayat 23 harus terjawab. Harus terjawab. Ayat terakhir. Karena Yesaya pasal 66 ayat 23 harus terjawab. Harus terjawab. Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan. Dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia bukan sebagian. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kembali dikatakan firman Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Engkau pelayan-pelayan altar. Saya harap engkau serius di sini. Mari kita serius. Hamba-hamba Tuhan serius. Karena pelayan-pelayan Tuhan itu adalah tiang-tiang dalam rumah Tuhan. Dengar baik-baik. Dengar ya. Dengar. Karena pelayan-pelayan Tuhan itu adalah tiang-tiang dalam rumah Tuhan. Kalau tiang goyang, apa yang terjadi? Kalau tiangnya patah, apa yang terjadi? Sebab itu tiang harus dibangun secara permanen. Mantap. Dalam doa, pipi, di dalam kita mengasihi Tuhan. Mantap. Saya ulangi,
Pelayan-pelayan Tuhan dengar baik-baik, dengar. Pasang telingamu baik-baik dan jangan lupakan. Karena kita adalah tiang-tiang doa dalam gereja. Mengerti kata tiang bukan? Kalau tiang ini keropos, dia goyang atau dia patah, apa yang terjadi? Ya jawab sendiri. Hati-hati saudara kekasih. Ya, mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita jangan terlalu banyak berdoa, tapi mari kita banyak memuji menyembah Tuhan. Pujian penyembahan itu menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, dia tahu apa yang kita perlukan. Sembah dia, puji dia, senangkan hatinya, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan dia di tempat ini, muliakan dia. Maka Injil Yohanes pasal 12 ayat 32. Tampilkan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 bicara apa? Saudara? Injil Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, dari tempat ini, aku akan menarik semua orang datang kepadanya di sini. Amin. Tinggikan Tuhan. Muliakan Tuhan. Puji dia. Sembah dia. Senangkan hati Tuhan. Saya dipuji saja bangganya minta ampun. Apalagi kalau Tuhan dipuji. Senangkan dia. Puji dia. Tinggikan dia. Sembah dia. Sembah. Sembah. Pindahkan penyembahan surga turun di sini. Pindahkan. Alihkan penyembahan surga itu pindah di sini. Para malaikat memuji menyembah Tuhan. Dengan suara yang keras sampai desau. Suara penyembahan mereka itu bunyinya seperti desau air bah. Pindahkan pujian penyembahan malaikat surga di sini. Amin. Mau? Siap? Yes. Siap. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Yes. Bersama dia ku tak akan goyah. Amin. Bukan terbang tinggi, yes, bagai raja wali, amin. Melakukan perbuatan yang besar, amin. Terbang tinggi, bagai raja wali, yes, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Mari bangkit berdiri. Semangat. Kekuatanku. Bersama dia ku takkan goyah. Itu pasti. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama dia ku takkan goyah.
Tegaskan 36, 37, 38. Genapi Tuhan. Haleluya. Karena Engkau berkata, dari bulan ke bulan, dari sabat ke sabat, semua manusia akan datang bersama kami, sujud menyembah. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh saya sangat terbakar. Haleluya Tuhan. Rohku terbakar. Terbakar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sudah perkatakan janji-Mu Tuhan. Giliran-Mu meneguhkan janji itu bagi kami. Sebab Engkau bukan manusia yang bisa berdusta. Engkau yang berfirman. Engkau yang menggenapinya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari katakan amin. Beri kemuliaan. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa.